Selamat datang di Kulab Series yang ke-6 ya, pada tahun 2025 ini yang akan dibawakan oleh Dr. Damar Prasetya, spesialis anak, Magister Sains, Magister Psikologi Terapan. Betul ya, Dok ya? Gelarnya. Ah, Mohon maaf jika ada yang benar-benar salah. Mbak. Benar, selamat pagi Mbak. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 6 gitu ya, kita akan segera mulai nih presentasi dari Dokter Damar terkait dengan demam pada anak gitu ya. Seringkali demam itu menjadi salah satu yang paling umum gitu ya, Dok ya. Terjadi pada sebenarnya tidak hanya pada anak-anak saja ya, tetapi pada hampir seluruh usia gitu. Nah, mungkin siang hari ini kita akan membahas lebih spesifik terkait demam pada anak dan juga pemeriksaan penunjang apa saja nih pilihannya dan yang bisa dipilih, terutama yang bisa dipilih di Prodia seperti itu ya Bapak Ibu dokter. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilahkan Dokter Damar untuk membawakan presentasinya ya dok. Mohon izin sebelumnya waktunya mungkin sekitar 45 sampai 50 menit, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Pada waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Dokter Damar. Ya, baik. Terima kasih Mbak Giani. Oke, saya izin share screen sejenak. Ya, Oke, oke, iya. Sudah sudah terlihat tampak ya. dok. Ya, Oke, ya. silahkan. Ya, selamat pagi para teman-teman dokter sekalian. Perkenalkan, saya Dokter Damar Prasetya. Saya dokter anak di Prodi Children Jakarta. Dan mungkin presentasinya tidak akan sampai 40 menitan. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih sudah hadir kepada teman-teman dokter sekalian dan saya berkesempatan untuk memberikan satu topik yang hampir setiap hari pasti kita akan temui sebagai dokter, yakni tentang demam pada anak. Nah, pada hal ini, pada hari ini saya tidak akan membahas secara teoretis, secara mekanisme ataupun hal-hal yang mendalam seperti apa, tapi tentang hal-hal praktikal yang mungkin akan sering kita temukan pada kasus sehari-hari. Beberapa hal tampak sederhana, tapi beberapa hal memang kami spesialis anak masih sering menemukan rujukan-rujukan yang mungkin bisa kita review bersama kembali. Oke, saya izin mulai. Oke, mungkin langsung saja. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang akan coba em, kami tampilkan dan untuk bisa kita review bersama-sama. Nah, pada kasus pertama, ini merupakan kisah nyata yang dikirim ke klinik kami, di mana ini ada anak umurnya 2 tahun, demam 2 hari dengan muntah-muntah yang 6 kali lebih dari sehari, dan juga diare lebih dari 5 kali dalam 24 jam terakhir. Memang secara fisik kita temukan adanya tanda dehidrasi pada pasien ini. Nah, kemudian dilakukanlah pemeriksaan penunjang pada pasien ini. Dan didapatkan memang ada peningkatan angka leukosit yang lebih dari angka referensi, yakni 18.500, dan juga angka neutrofil juga meningkat. Nah, ketika kita cek lebih lanjut lagi, memang secara urinalisis em, spesifik gravitinya itu adalah 1,030 atau lebih pekat dibandingkan angka urin yang normal. Dan ketika kita lanjutkan dengan pemeriksaan marker peradangan, kita dapatkan bahwa meskipun leukositnya naik, namun penanda CRP maupun penanda prokalsitoninnya nilainya normal-normal saja. Nah, yang menjadi pertanyaan dan sering menjadi hal yang dilupakan oleh kita semua adalah apakah temuan laboratorium yang tadi menjadi suatu penanda bahwa pasien ini mengalami infeksi bakteri, sehingga kita harus segera memerlukan antibiotik. Nah, kalau kita lihat kembali bagaimana performa tiap-tiap pemeriksaan tadi dalam menentukan apakah benar eh, pasien ini mengalami infeksi bakteri. Kalau kita lihat untuk yang performa pertama, yakni untuk leukosit, kita lihat bahwa sensitivitas untuk leukositosis yang mengalami benar-benar infeksi bakteri ternyata tidak begitu tinggi. Bahkan positive predictive value-nya itu sangat rendah. Kemudian kita geser tentang urinalisis, bagaimana peran specific gravity atau berat jenis urin terhadap menentukan apakah pasien ini benar dehidrasi atau tidak. Ternyata angkanya cukup lumayan, dan untuk apakah pasien ini benar-benar mengalami infeksi bakteri, kita bisa lihat dari
angka CRP dan prokalsitonin yang pada prokalsitonin cukup baik untuk performa menyingkirkan apakah suatu pasien mengalami infeksi bakteri. Nah, kalau kita lihat kelengkapan dari laboratorium-laboratorium ini, maka sebenarnya meskipun leukositnya tinggi, ternyata tampaknya dia bukan suatu kasus infeksi bakteri. Nah, kalau kita lihat, memang ada kondisi-kondisi di mana seorang pasien mengalami dehidrasi yang sifatnya akut akan dapat terjadi hemokonsentrasi, di mana volume plasma meningkat dan akan menyebabkan konsentrasi dari seluruh sel darah akan meningkat termasuk sel darah putih. Hal ini dinamakan leukositosis relatif yang disebabkan karena konsentrasi yang meningkat tadi. Nah, kalau kita lihat beberapa penyebab leukositosis memang tentunya seperti yang teman-teman ketahui, penyebabnya tidak hanya sebatas infeksi saja. Bisa karena masalah hematologi, bisa kalau masalah onkologi, tapi juga jangan dilupakan ada peran stres yang bisa meningkatkan leukosit pada anak. Nah, salah satunya adalah kasus dehidrasi. Nah, pada kasus ini untungnya pasien bisa kita periksakan prokalsitonin juga sehingga makin meyakinkan bahwa kemungkinan besar mungkin bukan suatu infeksi bakteri meskipun leukositnya meningkat. Leukositosisnya kita sebut sebagai reaktif leukositosis dan tentunya tidak semua perlu langsung diberi antibiotik. Nah, pada pasien ini tidak kami berikan antibiotik dan ternyata diarenya lebih cocok juga ke arah virus sehingga setelah diperbaiki, dehidrasi, kemudian kondisi klinis membaik dan bisa sembuh tanpa menggunakan antibiotik. Meskipun leukositnya tinggi, yang sering di lapangan kita jumpai sudah guru-guru langsung diberikan antibiotik. Oke, nah kalau ini untuk masalah yang kedua. Jadi ada seorang anak usianya 10 bulan yang belum pernah dapat em, imunisasi sama sekali. Dia datang dengan episode batuk yang ngikil sekali ya. Atau paroksismal sampai kebiruan kalau di ujung batuknya dan disertai napas cepat. Nah, pasien ini dikirim ke rumah sakit saya, namun ke divisi hemato-onkologi karena dicurigai suatu keganasan. Karena ketika di surat rujukannya kita lihat, wah sel darah putihnya tinggi sekali nih, sampai 42.000 gitu, dengan lemfositosis yang juga meningkat 74%. Nah, pasien ini dicurigai sebagai apakah ini suatu keganasan sehingga dikirimnya ke dokter keganasan di rumah sakit kami. Nah, kemudian kita lihat bahwa meskipun dia leukositnya meningkat, kemudian limfositnya meningkat, namun prokalsitoninnya normal saja, dan di rumah sakit kami kita kirim sampel juga ke Prodia Children, kemudian mendapatkan bahwa oh, ternyata swab untuk PCR pertusisnya ternyata positif. Nah, sehingga pasien ini kita diagnosis sebagai pertusis, di mana salah satu dari tanda pertusis adalah leukositosis yang bisa tinggi sekali, bahkan beberapa sampai lebih dari 50.000. Dan salah satu tanda lainnya adalah angka limfosit yang juga meningkat. Nah, kita sebut sebagai relatif limfositosis. Nah, sehingga pada kasus ini sebenarnya juga tidak perlu langsung dirujuk kalau misalnya tidak ada distress napas yang berat, sehingga teman-teman dokter bisa langsung memberikan azitromisin apabila memang secara klinis sesuai dengan kasus pertusis. Untuk swab juga tidak wajib dilakukan, dan sehingga kita perlu mengingat kembali bahwa apabila kita menemukan leukositosis, tapi dia juga bukan tanda infeksi yang berat sekali, masih banyak juga penyebab lain yang salah satunya adalah kasus pertusis. Sehingga tidak semua leukositosis berat adalah suatu keganasan. Nah, secara literatur kalau kita lihat, jadi kapan kita curiga dia suatu keganasan, kapan dia bukan gitu. Nah, tentunya kita harus padankan dengan klinis pada pasien yang kita periksakan masing-masing. Kalau kita lihat pada review ini, memang pada kasus di mana angka leukositnya kurang dari 50.000, penyebab paling sering masih ke arah infeksi. Hampir 66% sampai 82% gitu ya, kalau dia di bawah 50.000. Tapi kalau untuk angka leukositnya sudah lebih dari 50.000, kita bisa lihat langsung berubah untuk proporsinya, di mana mayoritas disebabkan oleh keganasan dan hanya sedikit yang masih mungkin disebabkan karena infeksi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kasus ketiga ya.
Jadi kasus ketiga ini adalah anak usianya 2 tahun, eh, dia mengalami demam sudah 5 hari dengan lemas dan kaki tangan dingin. Nah, pagi harinya pasien ini juga sudah sempat berobat ke suatu klinik dan juga dicek Dengue NS1. Di hari kelima ini hasil Dengue NS1-nya negatif. Nah, karena hasil NS1-nya negatif, sehingga orang tua diedukasi oleh klinik bahwa "Oh, ini bukan sakit demam berdarah karena Dengue NS1-nya negatif." Sehingga ketika masuk ke rumah sakit kami dalam kondisi shock, memang orang tuanya sempat komplain ibaratnya. Kenapa eh, di rumah sakit ini bilang ini demam berdarah, padahal sebelumnya sudah dicek di klinik hasil pemeriksaan demam berdarahnya itu ternyata negatif saja. Nah, ketika kita ulang pemeriksaan di rumah sakit, kita dapatkan bahwa memang NS1 antigennya benar negatif, tapi ternyata serologi untuk IgM dengue-nya dan juga IgG dengue-nya keduanya bernilai positif. Ketika cocokkan dengan klinis, kita cocokkan dengan hematokrit yang meningkat, dengan leukosit yang menurun, dan juga trombosit yang turun, apalagi sudah ada penanda albumin yang juga lebih rendah dari angka normal, maka kami sangat yakin bahwa ini suatu kasus demam berdarah, bahkan shock dengue. Nah, meskipun banyak sudah mengetahui dan saya lihat sudah banyak benar mengenai hal ini, tapi tetap saja ada beberapa kasus di mana eh, kita memeriksakan sesuatu yang belum sesuai dengan hari optimal pemeriksaannya. Nah, kalau kita lihat untuk bagan ini, kita bisa lihat bahwa memang NS1 itu sangat erat kaitannya dengan viremia yang sedang terjadi di dalam tubuh. Dia akan memuncak sekali pada hari-hari pertama setelah sakit, dan kemudian akan mulai menurun untuk eh, tingkat positif dari si NS11 sesuai dengan menurunnya juga angka viremia pada seorang pasien. Nah, di sisi lain memang serologi justru baru akan timbul belakangan. Jadi setelah hari kelima biasanya baru akan mulai muncul serologi IgM sebagai penanda infeksi akut dengue. Nah, kalau kita lihat untuk CDC, memang CDC menyatakan bahwa NS1 mungkin masih bisa sensitif pada hari pertama sampai hari ketujuh setelah demam pertama muncul. Dan setelah hari ketujuh mungkin sudah tidak sensitif lagi. Adapun serologi, memang untuk CDC dia lebih cepat untuk eh, hari bisa diperiksakannya, di mana setelah hari ketiga sudah boleh saja untuk diperiksakan si serologi dengue ini. Nah, kalau kita lihat dari pedoman IDAI yang dilakukan di UKK infeksi, memang disebutkan bahwa untuk pemeriksaan NS1 itu hari pertama dan hari kedua itu menjadi hari di mana pemeriksaan NS1 paling akurat dan juga paling cost efektif. Sedangkan untuk serologi berdasarkan IDAI memang paling ideal diperiksakan setidaknya hari kelima atau lebih agar angka positifnya lebih meyakinkan. Nah, hal ini juga bisa menentukan apakah kita mau periksa salah satu saja atau semuanya saja. Memang ada panel dengue, kalau kita ngikutin pedoman CDC, kita bisa cek keseluruhannya saja. Jadi darah lengkap diperiksakan, NS1 diperiksakan, dan kemudian serologi juga diperiksakan. Karena ketika keduanya diperiksakan dan keduanya positif, tentu akurasi dan keyakinan kita terhadap pasien mengalami dengue pasti akan lebih baik. Namun secara cost efektif, di mana misalnya sumber daya terbatas ataupun terkait dengan pembiayaan yang terbatas, maka secara cost efektif kita bisa memilih kalau dia demam hari pertama dan kedua, maka kita pilih pemeriksaan darah lengkap dan juga NS1. Dan setelah hari kelima baru kita periksakan si serologi tadi. Nah, kemudian beberapa teman-teman kami juga masih kadang kelewatan untuk mengedukasi pasien dengan hasil serologi, di mana meskipun IgG-nya positif, tetap dibilang bahwa itu suatu infeksi dengue yang sedang terjadi. Nah, teman-teman perlu kita ingat bersama bahwa infeksi akut dengue itu hanya dilihat dari IgM anti-dengue-nya saja. Pada tabel bisa lihat bahwa apabila IgM-nya positif, maka IgG negatif, maka mungkin dia adalah suatu infeksi primer, yakni pasien pertama kali pada saat ini terkena demam dengue atau infeksi dengue. Sedangkan apabila keduanya positif, maka ini adalah infeksi sekunder atau infeksi yang
kedua atau setelah ketiga atau keempat dari virus dengue gitu ya. Tapi kalau IgG-nya positif, tapi IgM-nya sudah kita cek ternyata benar negatif, berarti mungkin bukan suatu kasus dengue yang saat ini. Nah, kenapa sih kita perlu menilai keduanya? Nah, kami sebagai dokter anak biasanya akan lebih peduli kalau misalnya eh, IgG atau IgM-nya salah satu saja yang positif. Maksudnya seperti ini. Misalnya kalau kita cek bahwa dia demam, trombositnya agak turun, tapi hanya IgM yang positif, maka paling sering dia sebenarnya demam dengue saja, bukan demam berdarah dengue. Biasanya kita lebih pede bahwa biasanya angka shock akan lebih jarang terjadi dan sangat jarang terjadi pada kasus yang hanya infeksi pertama dengue. Tapi akan berbeda kasusnya di mana kalau kita lihat, wah ini sudah keduanya positif, IgG-nya positif, IgM-nya positif, maka biasanya kita harus lebih hati-hati karena angka shock lebih sering terjadi pada infeksi kedua atau infeksi sekunder pada dengue. Hmm. Hal itu akan juga menentukan total kesalahan kita tentunya. Nah, terus kemudian kita perlu ingat kembali bahwa infeksi dengue itu ada klasifikasinya, yakni ada kalau yang zaman dulu ada demam dengue saja dan juga demam berdarah dengue ya. Nah, intinya kalau demam berdarah dengue, salah satu tandanya adalah sudah adanya plasma leakage atau hemokonsentrasi yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, banyak yang masih menanyakan, jadi apa ini maksud plasma leakage tersebut dan bagaimana menilainya dari laboratorium. Jadi kita harus ingat bahwa ini adalah rumus untuk menilai apakah pasien tersebut sebenarnya mengalami hemokonsentrasi atau tidak. Karena dengan hemokonsentrasi, maka hal tersebut menandakan pasien tersebut sudah terjadi plasma leakage yang akan lebih tinggi berisiko shock atau DSS dan juga akumulasi cairan sehingga menyebabkan efusi pleural atau bahkan edema paru. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menilai hematokrit yang paling tinggi dikurang hematokrit yang paling minimum dibagi dengan hematokrit yang minimum lalu dikali 100%. Nah, kalau kita lihat contohnya pasien ini ya, jadi maka eh, peak hematokritnya adalah 54 dan minimum hematokritnya 42 dibagi 42. Sehingga hemokonsentrasinya 28,5%. Nah, kalau dia hemokonsentrasinya sudah lebih dari 20%, maka kita sudah bisa memperkirakan bahwa benar terjadi plasma leakage pada pasien ini. Sehingga hal ini merupakan suatu dengue hemorrhagic fever atau dengue berat. Sehingga harus hati-hati, evaluasinya harus lebih sering dilakukan agar tidak terjadi shock pada kasus dengue berat ini. Kemudian ketika kita membaca lab, memang seringkali kita hanya memikirkan tentang trombosit saja. Namun justru biasanya kami dokter anak akan lebih aware tentang hematokritnya. Karena hematokritnya makin meningkat, tandanya adalah ada hemokonsentrasi sehingga risiko shock akan 10 kali lebih lipat terjadi dibanding pada kasus yang tidak terjadi hemokonsentrasi sama sekali. Kemudian kalau kita lihat juga memang yang turun pertama adalah leukosit terlebih dahulu, baru diikuti trombosit. Contohnya pada kasus ini kan kita bisa lihat di hari ketiga dan keempatnya, meskipun trombositnya turun eh, masih perlahan, tapi sel darah putihnya sudah turun lebih dulu. Dan sebaliknya juga, nanti yang akan membaik terlebih dahulu juga biasanya akan leukosit terlebih dahulu, baru trombosit. Sehingga kadang kami juga kalau melihat um, leukositnya sudah naik duluan, maka biasanya lebih pede. Oh, mungkin kita tinggal tunggu saja trombositnya akan naik dalam beberapa hari ke depan. Nah, kemudian ini kasus keempat yang masih sering digunakan juga. Ya, ini ada anak 2 tahun, keluarnya sebenarnya demam, batuk, pilek, memang ada muntah dan diare. Terus dari pemeriksaan fisik memang dominan masalah pernapasan sebenarnya pada kasus ini. Nah, pasien ini sebenarnya hasil yang positif itu hanya para tipis saja ya. Cuman kami lihat memang Widal itu masih lumayan sering dipakai sehingga sering didiagnosis pasien dengan demam tifoid dan mendapatkan antibiotik. Namun karena demam masih menetap sehingga dia dirujuk ke rumah sakit kami. Nah, sebenarnya Widal itu tidak dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga WHO sebagai pemeriksaan diagnostik untuk demam tifoid. Karena kita lihat bahwa angka akurasinya yang ternyata lumayan rendah dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, terus kemudian juga Widal pada serum akut 1 kali saja
itu juga akan memiliki angka diagnostik yang rendah karena yang kalau kita sempat ingat pelajaran zaman dulu memang yang dinilai utamanya adalah peningkatan titer dari widal tersebut, bukan hanya widal di satu sesi saja. Nah, untuk pemeriksaan serologis yang lebih sering digunakan memang adalah kita sudah sering menggunakan Tubex atau Vividot sebagai serologi Dengue dan kita anggap nilai lebih dari 6 sebagai positif kuat untuk pemeriksaan tivoid. Memang untuk gold standarnya adalah kultur, namun memang harganya mahal sekali sehingga tampaknya jarang sekali dilakukan pada kasus sehari-hari. Sehingga pada pasien yang kita curigai demam tivoid, misalnya demamnya sudah lebih dari 5 hari, mungkin daripada membuang uang untuk memeriksa lidal yang sudah tidak dianjurkan IDA dan WHO, mungkin kita boleh pakai pemeriksaan serologi tivoid saja dengan harga yang beda sedikit tapi akurasinya akan lebih tinggi. Nah, jadi pasien tadi ketika dirujuk ke kami karena kami lihat kok mayoritas gejalanya pernapasan sehingga kami lakukan swab pemeriksaan pada pasien ini. Ya, ini dan didapatkan bahwa memang hasil pada pasien ini ternyata hasil panel PCR-nya menunjukkan human metapneumovirus sehingga terapi yang dilakukan hanya terapi suportif dan simptomatik dan setelah 2 hari memang benar kondisinya akan membaik dengan sendirinya. Nah, jadi memang take home message-nya adalah bila memungkinkan, sarana memadai, sumber daya memiliki, maka silakan gunakan pemeriksaan sindromik respiratory panel untuk diagnostik yang lebih akurat. Nah, kemudian kita akan bertanya-tanya lagi, nah, apakah sebenarnya kalau swabnya positif akan sudah memastikan semuanya? Nah, pada pasien ini sebenarnya kita ada satu pasien usia 2,5 tahun dengan demam terus-menerus, batuk dan juga napas cepat. Nah, pada temuan ronsen kita dapatkan adanya infiltrat bilateral. Nah, swab panelnya kita dapatkan bahwa pasien ini mengalami RSV, respiratory syncytial virus yang lumayan sering ditemukan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, tapi teman-teman perlu ingat bahwa memang ketika hasil terdeteksi, itu tidak semata-mata mengesampingkan adanya kemungkinan koinfeksi dengan patogen lain di luar yang sudah kita periksakan. Nah, contohnya pada pasien tadi, meskipun kita sudah periksa RASV, tapi secara klinis lumayan berat sekali gitu. Dan ternyata pedoman-pedoman yang dipakai di negara maju juga menitik beratkan hal ini, di mana kita tetap harus pastikan apakah ada koinfeksi dengan penyakit lain, terutama infeksi bakteri. Nah, berikut adalah pedoman di mana eh, bagaimana kita mempertimbangkan hasil dari swab panel respiratory sindromik tadi. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, meskipun dia sudah dilakukan pemeriksaan eh, panel respirasi untuk virus, kita akan tetap bergantung juga kepada klinis. Nah, kita kita lihat di yang bagian kanan bahwa apakah sesuai dengan kondisi virus saja. Bila tidak yakin, maka kita harus cari apakah diagnosis lain tersedia. Terus, apakah kondisi masih memberat meskipun sudah kita terapi suportif dan simptomatik. Nah, apabila kita tidak yakin, maka hati-hati bahwa hal tersebut mungkin merupakan suatu koinfeksi bakteri. Nah, contohnya pada pasien tadi, meskipun hasil RSV-nya positif, kita akan tetap lakukan pemeriksaan dan juga terapi untuk infeksi bakteri karena ternyata sangat mungkin pada suatu pasien infeksi virus yang terjadi di awal memungkinkan koinfeksi bakteri terjadi pada pasien tersebut. Sehingga clinical judgment tetap harus diutamakan meskipun swab panel respirasi sudah dilakukan. Nah, seringkali teman-teman akan bertanya, tapi harganya mungkin mahal sekali untuk swab respiratory panel. Nah, apabila harga swab panel terlalu mahal dan kita uh, curiga sesuatu, maka sebenarnya ada juga yang namanya pemeriksaan rapid antigen test. Nah, rapid antigen yang paling sering digunakan itu antara lain influenza dan juga strep throat dan juga COVID-19. Nah, pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas mengenai influenza saja. Nah, influenza itu lumayan banyak ditemukan di beberapa bulan terakhir, terutama di kota Jakarta gitu ya. Sehingga salah satu hal yang bisa membantu penegakan diagnosis itu sebenarnya rapid antigen test, di mana harganya relatif lebih murah, hanya 200 sampai 300 ribuan saja. Tapi kalau dia hasilnya positif, dia bisa mengubah terapi, yakni kita PD untuk nggak ngasih antibiotik dan ada antivirus yang bisa diberikan pada kasus influenza. Beda sama pasien tadi yang misalnya RSV, maka tidak ada
antivirus yang spesifiknya. Tapi kalau dia influenza, kita akan bisa kasih dia oseltamivir yang sudah banyak tersedia di banyak klinik dan rumah sakit. Nah, kadang kita harus curigai pasien ini mengalami influenza apabila gejala demamnya tiba-tiba tinggi. Kadang dia hanya demam saja tanpa disertai batuk pilek pun bisa. Kita bisa lihat di sini bahwa influenza berbeda dengan ispa, di mana kalau batuk pilek pada ispa virus lain itu relatif common, namun pada influenza kadang bisa juga sometimes saja, jarang-jarang terjadi juga bisa. Nah, selanjutnya untuk kasus selanjutnya kita bisa lihat ini ada seorang anak usia 4 tahun dengan demam persisten 3 hari dan nyeri tenggorok, lidahnya tampak kemerahan dan limfadenopati. Nah, demamnya lebih dari 3 hari, ada leukositosis. Nah, kita lihat, oh oke leukosit meningkat, klinisnya juga sesuai, oke bolehlah. Mungkin kita berikan pasien antibiotik gitu ya, karena curiganya leukositosis. Nah, pada pasien ini kita lihat bahwa meskipun sudah diberikan antibiotik lini satu dan tidak membaik, kita ganti ke antibiotik yang lini 2, itu ternyata leukositnya tetap makin lama makin tinggi, seolah tidak ada efek sama sekali terhadap antibiotik yang kita berikan. Kemudian kita lihat CRP-nya juga tinggi sekali, sampai 81,5, dan albuminnya mulai rendah. SGPT-nya juga meningkat. Ini juga kita cek apakah ini suatu denggi gitu ya, meskipun nggak cocok sama leukositnya gitu, dan juga trombositnya oke-oke aja, ternyata bukan gitu. Nah, pada kasus-kasus di mana demam yang tidak kunjung membaik meskipun sudah mendapatkan skalasi antibiotik, malah kita lihat leukositosisnya kok makin memberat, albuminnya makin menurun, tidak ada loss dari mana-mana, dan juga CRP-nya tinggi. Jangan lupa untuk eh, mereview juga mengenai penyebab-penyebab demam selain infeksi. Pada pasien ini memang kita dapatkan demam tidak membaik lebih dari 5 hari. Nah, untuk gejala lain hanya ada mata merah dan lidah kemerahan serta tadi ada limfadenopati. Hal ini sebenarnya belum sesuai sama kriteria klinis penyakit Kawasaki, di mana dia ada demam harus lebih dari 5 hari dan ada 4 dari 5 gejala yang disebutkan di sini. Nah, namun ternyata pedoman-pedoman baru itu uh, menyatakan hal lain. Jadi tidak perlu menunggu untuk lengkap semua gejala Kawasaki baru bertindak. Nah, contohnya ini merupakan bagian yang dilakukan di American Heart Association, selalu sudah diadopsi di banyak negara, di mana kita lihat kalau misalnya ada demam saja dengan 2 kriteria klinis, maka kita sudah harus melakukan pemeriksaan laboratorium dan kita lihat kalau CRP-nya tinggi sekali dan bahkan ketika cuma ada 3 dari penemuan laboratorium ini, maka kita sudah bisa treat atau terapi dengan imunoglobulin intravenous sebagai terapi definitif dari penyakit Kawasaki. Nah, pada pasien ini kita cuma menemukan adanya albumin yang rendah, kemudian ALT yang meningkat, dan juga leukosit yang meningkat. Gitu. Nah, pada kasus ini kita tetap langsung eh, terapi dengan IVIG pada pasien ini. Dan ternyata pas di ekokardiografi memang sudah mulai ada masalah-masalah di kardiaknya, padahal baru hari kelima kita melakukan semua ini. Jadi, kadang kita tidak perlu menunggu untuk sampai parah dulu, terutama pada penyakit Kawasaki, karena semakin lama kita melakukan terapi, maka semakin banyak kerusakan yang mungkin terjadi pada jantung anaknya. Jadi, recommendation tadi adalah tetap pertimbangkan sebab-sebab lain selain infeksi dan apabila demam sudah lebih dari 5 hari, mungkin segera rujuk untuk memastikan apa sebabnya. Kemudian, hal terakhir yang sering juga didapatkan adalah kadang kita mendiagnosis seorang pasien mengalami infeksi saluran kemih hanya dengan bakteri yang positif di hasil urinnya. Nah, bagaimana pedoman itu sebenarnya menyatakan? Nah, teman-teman harus ingat bahwa untuk diagnosis dari infeksi saluran kemih pada anak, sebenarnya itu yang pertama dan secara mudahnya itu adalah pastikan dulu usianya berapa sebenarnya. Nah, pada usia di bawah 3 tahun memang semua pedoman akan bilang upayakan lakukan kultur urin, karena kultur urin menjadi pemeriksaan penunjang yang sangat lebih akurat gitu untuk menentukan apakah seorang anak mengalami infeksi saluran kencing dibandingkan memeriksakan hanya urinasi saja. Namun apabila anaknya sudah berusia lebih dari 3 tahun, maka kita bisa saja melakukan urinalisis dan yang dilihat utamanya adalah leukosit, esterase, dan juga nitrit. Bukan juga tentang bakterinya tadi, bukan bakteri positif atau tidak,
karena mayoritas bisa saja suatu kontaminan saja. Nah, apabila leukosit esterasenya dan nitrit keduanya positif, maka sangat yakin kita bahwa ini memang benar suatu kasus infeksi saluran kemih. Dan apabila dia negatif buat leukosit esterase tapi positif untuk nitrit, itu kita sudah juga lebih yakin karena nitrit punya akurasi yang lebih tinggi dibanding leukosit esterase. Tapi kalau hanya leukosit esterasenya yang positif, maka ada baiknya kita lanjutkan dengan pemeriksaan kultur untuk memastikan kuman apa dan apakah benar dia mengalami infeksi saluran kemih. Jadi teman-teman perlu ingat yang diperiksa dan dilihat adalah leukosit esterase dan nitrit sebagai penanda infeksi bakteri, bukan bakteri saja dan juga bukan sedimen leukosit saja kalau pada dipstick urinalysis. Sehingga pada demam 1-2 hari tanpa sebab yang jelas bisa lakukan darah lengkap dan juga dengue NF1, dan pada demam lebih dari 4 hari barulah kita mulai melakukan pemeriksaan serologis. Pada demam dengan masalah pernapasan, teman-teman dapat mempertimbangkan syndromic renal respiratory testing, dan pada dengue jangan lupa untuk melihat hematokrit dan pertimbangan sebab lain di luar infeksi. Sehingga kesimpulan pemeriksaannya, untuk usia pasien pastikan dilihat dulu apakah sesuai. Contohnya untuk urinalysis tadi ternyata kalau kita benar mau ikuti guideline, kita harus memeriksa kultur pada anak di bawah 3 tahun. Kemudian sesuaikan juga selalu dengan klinis pasien dan sesuaikan juga akurasi pemeriksaan penunjang, contohnya pada kasus Lidl tadi. Lalu juga sesuaikan dengan waktu pemeriksaan penunjang, contohnya pada kasus NS1 dan juga serologi, dan juga cost effectiveness, karena kadang kita tidak bisa memeriksakan semua dengan eh, sumber daya yang terbatas. Ya ini sebenarnya Prodia Selvet yang ada di Prodia Children ya. Saya juga dari dulu sebenarnya saya nggak iklan ya, tapi saya sebelum kenal Prodia juga eh, pasti kita sering ngirimnya pemeriksaan lab itu di Jakarta seringnya ke Prodia Children karena memang mereka punya lantai sendiri, mereka punya pedoman sendiri, dan mereka punya tenaga terlatih sendiri yang memang sering ya memeriksanya anak-anak doang gitu dari semua pasien yang ditangani sehari-hari. Jadi tentunya pasti lebih lebih eh, terlatih dalam memeriksa sampel anak. Karena kita tahu sendiri banyak orang tua itu pasti akan sedih sekali dan bahkan bisa komplain ketika melihat anaknya harus ditusuk berkali-kali gitu ya. Bahkan anak saya kemarin juga saya ceknya, meskipun saya kerja di rumah sakit, saya ceknya juga di Prodi Prevention. Oke, terima kasih. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau pendapat, boleh share ke kami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Damar atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya. Ternyata saya juga baru tahu kalau ternyata demam itu banyak juga gitu penyebabnya sebetulnya yang mungkin memang ada indikasi tertentu yang harus diperiksa gitu. Kalau misalnya bukan hanya demam karena bakteri ataupun karena virus gitu ya Dok ya. Tetapi kalau ditelusuri lebih jauh bisa banyak juga penyebab-penyebabnya. Nah, ini sudah ada dua pertanyaan nih, Dok, di kolom komen. Coba saya bacakan. Yang pertama dari Dokter Christine. Halo, Dokter Christine. Dok, izin tanya, bagaimana menghitung hari demam ya sampai pasien datang ke dokter? Dan jika ada pasien 2 hari lalu demam tinggi, kemudian kemarin 1 hari bebas demam, kemudian demam naik lagi semalam sampai hari ini datang ke dokter, saat ke dokter demamnya dihitung hari keberapa ya, Dok? Oke deh, iya. Jadi tentunya suka bingung bener nih ya, Dokter Christian. Terima kasih. Ini tapi sehari nggak demam, jadi hitungnya yang mana? Nah, sebenarnya kadang kita harus sesuaikan juga klinisnya seperti apa. Contohnya misalnya pada pasien rhinosinusitis gitu. Misalnya kan dia juga bisa demam gitu ya. Nah, kalau misalnya dia demam hari Senin misalnya, terus Selasa demam, Rabu sempat reda demamnya, tapi kita lihat bahwa dia belum sehat-sehat benar gitu, masih ada batuk pileknya juga, terus Kamis demam lagi, biasanya itu masih akan satu paket gitu, masih akan satu paket untuk demam yang sama gitu. Sehingga karena pada mekanisme tubuh, kadang kan memang tubuh itu berperang ya melawan si mikroorganisme itu. Nah, ada kalanya ketika tubuh berhasil eh, sedikit meredakan mikroorganisme tersebut, maka pola demamnya akan sempat hilang sejenak. Tapi kalau memang dia masih satu timeline,
maka akan besoknya karena belum diobati dengan antibiotik ya bisa naik lagi. Jadi kalau dia kita lihat nyambung dan masuk akal sebagai satu timeline dari penyakit yang sama, maka kita bisa anggap dia sebagai hari demam yang lanjutannya, berarti udah hari demam yang keempat gitu. Tapi di satu sisi misalnya dia sempat demam batuk pilek di awal, terus sudah 1 2 hari aja habis itu membaik, kemudian 2 hari setelahnya baru mulai demam tinggi lagi yang gejalanya kok beda gitu. Nah itu kita bisa lihat apakah ini koinfeksi yang lain sehingga kita hitung demam selanjutnya di hari yang setelahnya gitu. Jadi memang harus dipastikan sesuai dengan riwayat penyakit dan juga klinis dari tiap-tiap pasien sih dok. Nah, kalau misalnya kita curiga dia dengue atau tidak, nah dari CDC juga sebenarnya boleh periksakan semuanya saja karena akurasi akan lebih meningkat dibandingkan hanya satu saja. Pada CDC bilang, oh oke kalau 0 sampai 7 hari, maka ya udah kita boleh cek semuanya sekalian. Jadi serologi dengue-nya dicek, kemudian em, dengue yang satunya dicek juga. Karena biasanya pertanyaan ini paling sering terkait ketika kita mau milih dia eh, DBD apa bukan gitu. Nah, pada kasus pertanyaan ini memang harus disesuaikan sama penyakit yang dialami pasien tersebut sih dok. Baik, baik. Berarti mudah-mudahan terjawab ya Dokter Christine. Jadi memang tetap harus dilihat dari klinis dan riwayat dari pasien itu sendiri gitu ya untuk menentukan hari demam pertamanya dan timelinenya jadi berapa hari gitu ya dok ya. Meskipun sempat turun mungkin suhunya, tapi kalau misalnya masih dalam satu timeline yang sama, berarti kemungkinan besar penyebabnya masih sama. Kurang lebih seperti itu ya dok ya. Hmm. Baik, kemudian ada pertanyaan kedua dari Dokter Rudi Haryanto. Mungkin ini sedikit teknis gitu ya dok ya. Selamat siang dok, izin bertanya, apa ada perbedaan CRP dan HSCRP untuk pemeriksaan demam ini? Oke. Ya, terima kasih Dokter Rudi. Jadi, karena saya dokter anak, saya izin jawab pakai pedoman American Academy of Pediatrics juga ya. Jadi, memang kalau pada textbook anak, para pedoman anak, kita lebih sering pakainya CRP sih dok, dibandingkan yang HSCRP. Jadi, memang kalau HSCRP itu kan lebih akurat dalam menilai kayak inflamasi yang derajat rendah pun nanti akan kelihatan tuh di situ. Low grade inflammation kelihatan. Makanya kadang sering dipakai pada kasus-kasus kardiovaskular misalnya, gitu ya, metabolik dan lain-lain. Nah, kalau kita baca pedoman-pedoman yang bagian anak itu memang lebih seringnya ke CRP bukannya HSCRP karena justru CRP itu lebih kan spesifik untuk menilai infeksi bakteri atau peradangan-peradangan lain. Nah, memang pada CRP juga kalau memang eh, pada kasus infeksi kadang yang lebih akurat adalah serial CRP. Jadi kita cek hari ini, kemudian besoknya seperti apa. Apabila memang makin lama makin meningkat, maka kita harusnya, oh memang mungkin masih ada peradangan yang terjadi atau infeksi yang terjadi. Namun jarang sekali kami dari bagian anak sebenarnya menggunakan HSCRP. Paling yang menggunakan juga pada kardiologi, tapi yang remaja juga sih Mbak. Jadi dok, jadi untuk bagian anak kita tetap pakai CRP untuk kasus-kasus kondisi demam. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya ya dok. Semoga menjawab untuk Dokter Rudi. Kemudian selanjutnya masih ada pertanyaan dari Dokter Haryo Jatmiko. Izin tanya dokter, apa peran CRP dan prokalsitonin dalam evaluasi demam pada anak? Kemudian kapan pemeriksaan ini dipertimbangkan? Oke. Jadi prinsipnya kan memang dia adalah pemeriksaan penunjang. Dia menunjang apa sih? Menunjang kecurigaan klinis kita. Nah, sebenarnya kalau misalnya pasien memiliki eh, ya sumber daya atau kita pengen memastikan banget apakah ini infeksi bakteri atau tidak, memang prokalsitonin adalah jawaban yang paling akurat. Karena prokalsitonin bahkan sejak hari pertama kedua diperiksa pun punya akurasi yang sangat baik untuk melihat apakah ini suatu kasus infeksi bakteri atau tidak. Nah, kapan pemeriksaan CRP sama prokalsitonin dipertimbangkan? Tentunya jawabannya adalah ketika kita butuh kepastian atau kita mengalami keraguan apakah pasien kita ini sebenarnya etiologi infeksinya apa? Infeksi virus kah atau infeksi bakteri kah? Kalau mungkin saya pernah studi banding ke Singapura, jadi memang kalau di sana rutin ya udah cek aja prokalsitoninnya karena ngeluarin antibiotik kan lumayan susah gitu ya. Jadi tetap Hmm. cek aja prokalsitonin. Oh, prokalsitonin normal kok, sangat pede kita ini bukan infeksi bakteri gitu. Jadi infeksi virus saja. Jadi 2 3 hari ditunggu aja meskipun masih
demam-demam aja gitu, kecuali nanti berlanjut lebih dari 4 hari demamnya. Jadi CRP dan procalcitonin akan kita gunakan kalau kita memiliki kebingungan untuk menentukan etiologi dan keraguan apakah kita harus treat sebagai infeksi bakteri atau tidak. Nah, untuk CRP sendiri memang tidak seakurat procalcitonin karena CRP juga bisa meningkat pada infeksi virus, juga bisa meningkat pada dehidrasi pun juga bisa meningkat, tapi biasanya angkanya tidak akan tinggi-tinggi banget kalau misalnya dia hanya infeksi virus. Nah, cuman memang angkanya kalau CRP itu bervariasi banget gitu ya untuk cutoff sebagai infeksi bakteri. Ada yang pakai 20, ada yang pakai 30, ada yang pakai 40 gitu. Jadi memang balik lagi kalau CRP menurut saya harus tetap dipastikan dengan kondisi klinis dari si pasien tersebut sih. Itu agak berbeda dengan procalcitonin. Mungkin demikian, semoga bisa menjawab. Baik, berarti procalcitonin salah satu pemeriksaan yang bisa untuk membedakan gitu ya dok ya sebetulnya Hmm, apakah ini infeksi virus ataukah infeksi karena bakteri. Karena ya, sekarang juga pasien kan orang tuanya gitu ya banyak yang sudah pintar juga ya dok nggak mau anaknya tiba-tiba dikasih antibiotik gitu. Ini hmm, benar hmm, nggak dok hmm. nih karena bakteri? Biasanya ada tuh yang seperti itu. Jadi bisa Benar. digunakan juga untuk memastikan dulu gitu ya sebelum Hmm, hmm, hmm. pemberian antibiotik. Benar-benar. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Dokter Alis Pramasinta. Mohon izin bertanya, Dok, kapan waktu terbaik pemeriksaan IgM dan IgG serta Tubex IgM? Hmm, ya, oke. Tentunya kalau waktu terbaik pasti ya semakin lama semakin baik gitu. Lebih dari 7 hari pasti akan lebih yakin gitu. Cuman secara pedoman kita bisa cek setidaknya mulai dari hari ke-4. Jadi kalau gejala klinisnya kok hampir cocok banget ya sama tifoid, kita boleh cek mulai hari ke-4. Secara praktik sih biasanya hari ke-5 itu kita lebih pede banget tuh untuk memeriksakan serologi tifoid. Nah, cuman balik lagi ya, karena kan IgM itu masih bisa menetap di tubuh lebih dari 3 bulan. Jadi kalau dia sebelumnya sempat demam dan ternyata tifoid, kadang 3 bulan setelah itu pun kita cek mungkin masih bisa positif juga gitu untuk IgM. Tapi kalau menjawab pertanyaannya, memang setidaknya hari ke-4. Terbaiknya di hari ke-5 mungkin lebih oke lagi sih untuk memeriksakan Tubex tadi. Baik, berarti bisa dipertimbangkan ya untuk harinya, hari keempat atau hari kelima gitu ya, Dok ya. Terima kasih, Dokter Alis. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter Gusti Ayu Mulyani. Izin bertanya, Dok, melanjutkan pertanyaan Dokter Christine. Berarti perhitungan demam itu jika pasien demam mulai hari Senin pagi, pasien periksa hari Rabu, apakah demamnya itu hari kedua atau hari ketiga ya, Dok? Apakah hitungan demam itu dihitung 24 jam baru masuk 1 hari atau dari sebelumnya gitu, Dok? Oke. Ya, jadi kalau secara UPK infeksi memang kita hitung demam itu ya per 24 jam gitu ya. Jadi misalnya hari pertama demam berarti ya dari detik 0 sampai jam ke 24 pertama gitu. Nah, kita hitung itu berarti 1 harinya gitu. Kalau udah masuk setelah 24 jam pertama, kita hitung berarti dia sudah di hari kedua demamnya gitu. Terus tadi ya kalau mulai hari Senin demamnya, periksa hari Rabu. Nah, sebenarnya biasanya kita kalau bagian anak benar-benar nanya nih jam berapa nih mulai demamnya. Oh, kalau misalnya mulai demamnya jam benar-benar jam 00 misalnya ya udah berarti dia udah masuk ke hari ke-3 demamnya. Tapi kalau misalnya belum misalnya mulainya masih kurang dari 48 jamnya berarti kita masih sebut oh ini hari kedua nih gitu. Jadi memang pada bagian anak kita lebih agak ngitung per jamnya sih. Tapi pada praktiknya kadang memang orang tua ada yang ingat, ada juga yang nggak ingat gitu ya. Jadi kadang contohnya jadi anak masih bisa dicek nggak ya kalau misalnya masih hari kedua ketiga, ya jangan takut nggak apa-apa cek aja karena toh dia masih mungkin juga positif sampai hari ke-5 gitu. Baik-baik. Berarti diperhatikan jamnya juga gitu ya, Dok ya. Selanjutnya, pertanyaan lanjutan dari Dr. Rudi Haryanto melanjutkan pertanyaan tentang CRP. Apa di Prodia Child ada pemeriksaan CRP karena di Prodia Child Surabaya hanya ada pemeriksaan HSCRP ya. Mungkin ini lebih ke Hmm. teknis lagi ya, Dok ya. Nah ini saya kurang tahu nih.
Seingat saya kemarin saya sempat ditanya deh sama Prodia waktu saya ngecek, ini maksudnya CRP apa HSCRP ya gitu, kayaknya kalau ditanya berarti kayaknya ada ya gitu ya. Tapi sebenarnya dokter Rudi juga kalau memang cuma ada itu juga nggak apa-apa dicek aja, karena kita bisa tetap melihat tren apakah sebenarnya terjadi peradangan eh, pada pasien kita sih sebenarnya. Jadi kalau nggak ada boleh-boleh aja pakai. Cuman secara pedoman memang CRP itu lebih murah sih dok biasanya. Iya. Jadi dan lebih applicable untuk dipakai pada kasus demam sehari-hari gitu. Kayak CRP memang dia lebih canggih. Jadi kita biasanya seingat saya akan bisa itu mohon koreksi. Jadi bisa lihat benar-benar progresivitas penyakit kardiovaskularnya itu gimana misalnya gitu. Nah itu memang kita nggak pakai di bagian anak sih gitu. Tapi Baik. nanti mungkin konfirmasi ya, bener Ya. cuma ada HSCRP atau enggak gitu. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan, izin menambahkan ya dok ya, Dokter Rudi dan Hmm. Dokter Damar. Jadi betul di Prodia sendiri saat ini kita adanya HSCRP ya, HSCRP dengan CRP kualitatif gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ini yang HSCRP atau yang CRP, nah itu berarti CS-nya mengindikasikan ini CRP kualitatif atau yang HSCRP. Karena untuk CRP kuantitatif sendiri, memang di Prodia kami sediakannya yang HSCRP. Mengapa? Karena memang HSCRP yang ada di kami itu rentangnya sangat luas gitu dok. Jadi sudah bisa mengcover yang kardiovaskular tadi ya, yang metabolic syndrome, yang HSCRP-nya itu sangat rendah, kita udah bisa kuantifikasi, tapi juga bisa untuk demam dan bahkan bisa untuk evaluasi penyakit-penyakit kronis inflamasi seperti autoimun, rematik dan lain-lain juga masuk rentangnya. Jadi dari sangat kecil sampai ribuan gitu ya kalau tidak salah. Jadi bisa dipertimbangkan juga untuk HSCRP. Memang jadi lebih canggih gitu ya dok ya istilahnya. Baik, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Dok ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, boleh ya, Dok ya? Mungkin pertanyaan saya singkat aja, Dok. Jadi, kapan nih, Dok, kira-kira misalnya pasien itu atau dokter itu bisa menerima eh, pasien anak demam gitu ya eh, di ranah GP dan kemudian kapan harus merujuk ke dokter spesialis anak? Iya, terima kasih. Nah, memang sebenarnya kalau dokter dokter GP biasanya mereka udah punya kompetensi sih sebenarnya. Standar kompetensi yang mereka harus ambil gimana. Contohnya demam tifoid tanpa komplikasi mereka udah harus sampai Bisa. selesai sebenarnya teman-teman gitu. Atau misalnya bahkan demam denggi yang tanpa komplikasi pun juga teman-teman GP saya rasa bisa mengerjakan sampai tuntas juga gitu. Nah, memang yang pertama harus menyesuaikan sama standar kompetensi dari yang sudah dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya. Nah, contohnya kayak demam tifoid dengan komplikasi tentunya harus dikirim ke rumah sakit gitu, ke bagian dokter anak. Nah, cuman mungkin salah satu yang sering terlupakan adalah demam di bawah 3 bulan. Nah, jadi kalau Hmm. anak di bawah 3 bulan mengalami demam, itu memang bukan ranahnya GP sih. Jadi tetap harus dikirim ke dokter anak atau ke rumah sakit. Karena meskipun cuma demam sebentar pada anak di bawah 3 bulan gitu, itu bisa menandakan suatu infeksi yang berat yang sedang terjadi. Makanya kalau teman-teman GP lihat pedoman pada bayi di bawah 90 hari demam itu pasti akan komprehensif sekali. Jadi bahkan demam, terus bahkan urin, terus kultur harus diambil. Jadi lebih lengkap bahkan sampai kalau nggak jelas harus fungsi lumbal. Sehingga menandakan bahwa angka kematiannya pasti tinggi pada bayi di bawah 90 hari apabila mengalami demam. Karena demam bisa jadi tanda pertama dari infeksi berat gitu. Kecuali demamnya karena pos vaksinasi ya gitu. Jadi memang sesuaikan sama kompetensi, sama kalau di bawah 90 hari mungkin cari aman karena jawabannya kadang bukan paracetamol, tapi kita harus cari dulu sebab demamnya apa. Baik, baik, baik. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Saya jadi banyak belajar juga ya, Dok. Baik, waktu kita nampaknya juga sudah di ujung acara ya. Terima kasih Dokter Damar atas pemaparannya yang sangat lengkap dan komprehensif dan juga tepat waktu gitu. Jadi semuanya juga pertanyaan sudah terjawab dan kita juga sudah bisa akhiri gitu ya untuk Kulap series 6 di hari ini. Terima kasih Oke, saya terima ucapkan kasih Mbak kepada Giani. Dokter Dama dan juga seluruh peserta yang sudah hadir dan juga sudah berinteraksi, berpartisipasi secara aktif gitu ya untuk tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi para ibu dan bapak dokter dan juga bermanfaat nantinya untuk menangani pasien.
Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Dokter Damar. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Selamat siang, saya tutup. Terima kasih.